Seorang ibu rumah tangga yang kesepian, menemukan pelipur lara pada pemuda tetangganya, saat suaminya jatuh sakit. Namun, hubungan terlarang yang bermula dari rasa kasihan, perlahan berubah menjadi kecanduan yang sulit dihentikan. Oh ya, jangan lupa like sebanyaknya ya, biar saya semangat untuk menceritakan kisah yang menarik untuk disimak lainnya. Oke, mari masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah kampung di pinggiran kota, ada dua buah rumah yang hanya dipisahkan oleh kawat berduri saja. Rumah pertama adalah milik keluarga Bu Ami, ibu rumah tangga berusia 40 tahun, dengan dua anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan rumah kedua adalah milik keluarga Bu Tijah dan Pak Sugeng, dan juga anak mereka, Radit, yang berusia 21 tahun. Sekarang, Radit sedang menganggur, dan sedang tidak bekerja. Tubuhnya yang tinggi dan atletis, dan disempurnakan oleh wajahnya yang berkarisma, mampu membuat para ibu-ibu di lingkungan itu sering mencuri pandang padanya. Namun, di balik penampilannya itu, Radit seperti belum punya arah hidupnya. Ia lebih suka rebahan, bermain ponsel, dan bersantai di warung kopi daripada mencari kerja. Berbeda dengan tetangganya, Bu Ami, yang dikenal sebagai sosok ibu yang rajin, sederhana, dan penuh dedikasi. Setiap pagi ia bangun paling awal, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, membersihkan rumah, lalu mengantar anak-anak ke sekolah. Wajahnya tak mencolok, kulit sawo matang dan kulit yang sudah terdapat sedikit kerutan karena usia. Akan tetapi, ada aura tenang dan keibuan yang membuat orang merasa nyaman berada di dekatnya. Hubungan antara dua keluarga ini cukup akrab. Bu Ami sering mengantar masakan ke rumah Bu Tijah, dan sebaliknya. Hidup mereka selalu dalam ritme gotong royong kecil yang hangat. Namun, suasana mendadak berubah, ketika Pak Romi, suami Bu Ami terjatuh saat sedang bekerja di pabrik. Hasil pemeriksaan menunjukkan, adanya gangguan jantung yang cukup serius, dan ia harus dirawat intensif di rumah sakit untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Sejak itu, Bu Ami bolak-balik ke rumah sakit untuk menjaga suaminya siang dan malam. Anak-anak mereka sementara dititipkan ke rumah orang tuanya di luar kota. Tapi, Bu Ami masih harus pulang setiap 2 atau 3 hari sekali, untuk membereskan rumah, mengambil pakaian bersih, atau sekadar mandi dan istirahat sebentar. Bu Ami tak bisa mengendarai motor, dan ongkos ojek online mulai membebani keuangan mereka. Suatu malam, saat Radit sedang makan malam, sambil menonton video lucu di ponsel, ibunya membuka pembicaraan. "Dit, ibu minta tolong ya, mulai besok, kamu tolong antarin Bu Ami ke rumah sakit, kasihan dia bolak-balik sendirian, lagian, kamu juga nggak ngapa-ngapain di rumah," ucap ibunya. Radit bergumam pelan, "Kenapa harus aku sih? Banyak ojek online juga," ucapnya. "Kalau bisa bantuin tetangga sendiri, kenapa enggak? Itu Bu Ami loh, dia sering masakin kita, bantuin ibu juga, masa kamu nggak punya hati," ucap ibunya. "Udah, dengerin ibu kamu itu, hitung-hitung, kamu biar ada gerak. Jangan cuma main HP terus," timpal bapaknya. Radit ingin membantah, tapi ia tak punya alasan kuat, akhirnya ia mengiyakannya. Paginya, Radit berdiri di depan pagar rumah Bu Ami. Ia mengetuk perlahan sembari menunggu Bu Ami. Bu Ami pun keluar dengan wajah kelelahan, tapi ia tetap tersenyum sopan. "Maaf ya Dit merepotkan kamu," ucap Bu Ami. "Udah, nggak apa-apa Bu," kata ibu saya,
Saya harus jadi ojek pribadi ibu sekarang, ucap Radit seraya bercanda. Bu Ami hanya tersenyum kecil, dan mereka pun naik motor bersama. Bu Ami duduk di belakang, dengan tangan memegang ujung jok motor. Radit merasa canggung, ia belum terbiasa mengantar ibu-ibu seperti ini. Di jalan, hanya suara angin dan motor yang mengisi kesunyian, tapi dari kaca spion. Radit sesekali melirik Bu Ami yang tampak termenung. Matanya terlihat sembab. Saat sudah sampai, Bu Ami turun perlahan, lalu berterima kasih singkat, sebelum masuk ke rumah sakit. Radit pulang dengan perasaan aneh, entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan mata Bu Ami tadi, yang membuat suatu gejolakan dalam diri Radit. Dalam beberapa hari ke depan, rutinitas itu terus berulang. Pagi dia mengantar, dan malam ia menjemput. Walau awalnya Radit menggerutu, tapi ia sudah mulai terbiasa, bahkan mulai memperhatikan, ada sesuatu dalam sosok Bu Ami. Kesederhanaannya, ketegarannya, caranya memeluk tas kecil di pangkuan sambil menunduk di motor, yang diam-diam, membuat rasa ingin melindunginya, meski ia sendiri tak tahu kenapa. Dan dari sinilah semuanya akan berubah. Reza tak pernah mengira, hidupnya yang monoton, bisa berubah karena satu permintaan ibunya. Sudah seminggu lebih ia mengantar jemput Bu Ami, ia mulai melihat sisi lain dari ibu rumah tangga yang dulu tak menarik perhatiannya itu. Bu Ami memang tak cantik, wajahnya biasa saja, bahkan kadang terlihat kelelahan. Tapi, ada sesuatu yang lain. Cara ia bicara lembut, cara ia memanggil nama Radit dengan nada sopan. Dan terutama, cara ia saat duduk di belakangnya. Hari demi hari, Radit makin terbiasa dengan kehadiran Bu Ami di motornya. Dan tanpa sadar, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti aroma bedak lembut dari leher Bu Ami, atau cara jaket tipisnya yang menempel di tubuh saat tertiup angin. Radit mencoba menegur dan menyadarkan dirinya sendiri, kalau Bu Ami itu istri orang. Tapi, tetap saja, tubuhnya tetap merespons diam-diam. Malamnya, sekitar pukul 8, hujan mulai turun. Namun ia tetap meluncur ke rumah sakit. Bu Ami sudah menunggu di lobi dengan payung lipat di tangannya. "Masih hujan, Dit?" katanya pelan sambil tersenyum tipis. Wajahnya terlihat sangat lelah. Malam itu, Radit membuka jas hujan cadangan di bagasinya. "Pakai ini aja, Bu, kita langsung aja balik ya," ucap Radit. Perjalanan lebih senyap dari biasanya, hujan membasahi celana mereka, dan angin malam menusuk tajam. Radit sesekali melirik kaca spion, Bu Ami tampak menggigil kecil. Setibanya di depan rumah, Bu Ami mengajak Radit masuk sebentar. "Baju kamu basah, Dit, masuk Dit, ganti baju dulu, nanti kamu malah sakit," ujar Bu Ami. Radit ragu, tapi anggukan kecil dari Bu Ami membuat ia mengikutinya. Rumah itu gelap, sepi, hanya ada suara hujan. Bu Ayu menyalakan lampu ruang tamu, dan memberikan handuk kecil pada Radit. "Maaf ya, bajumu basah banget," ucap Bu Ami. Radit menyeka rambut dan lehernya. Bu Ami mengambilkan kaos dan celana milik suaminya yang tergantung di balik pintu. Saat Radit mulai membuka jas hujan dan kaosnya, ia tak sadar, Bu Ami berdiri cukup dekat dengannya. Di ruangan itu, mereka hanya dipisahkan satu meja kecil. Saat Radit berbalik dengan baju yang sudah ia pindahkan, dan badan sedikit basah terkena hujan, mata Bu Ami terpaku sejenak. Yang membuat Bu Ami tiba-tiba merasakan suatu gejolakan. Radit menyadari tatapan itu. Ia berhenti sejenak menatap Bu Ami yang menunduk.
Bu, kenapa? Tanyanya pelan. Bu Ami tersentak mendengarnya. Enggak papa, kamu ganti baju dulu aja, ucap Bu Ami. Tapi, saat dia membalikkan badan untuk pergi, kakinya terpeleset sedikit karena lantai yang basah. Dan Radit spontan menangkap Bu Ami, dan ia pun terjatuh ke tangannya Radit. Raga saling bertemu, dengan nafas yang saling beradu. Di ruang sempit itu, sejenak waktu seakan membeku. Bu Ami menatap Radit dari jarak yang sangat dekat, jantungnya berdebar cepat, napasnya tidak beraturan. Radit masih memberi rangkul Bu Ami. Tangannya terasa hangat di balik baju basah yang terkena hujan tadi. Maaf Bu, saya nggak sengaja, ucap Radit, memecahkan keheningan. Bu Ami tidak menjawab, tapi ia juga tidak menjauh. Radit bisa merasakan sesuatu yang dipenuhi gejolakan batin. Mereka saling diam, tapi tidak melepaskan, seakan keduanya tahu bahwa ini jalan yang salah, tapi mereka seolah tak bisa mundur. Lalu, tanpa basa-basi, Radit memberikan ketulusannya pada kening Bu Ami dengan lembut, seperti ingin menghapus rasa sedih yang diam-diam ia lihat selama ini. Bu Ami terdiam, matanya terpejam, tangannya menggenggam ringan baju Radit yang basah karena hujan. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membakar sesuatu di dalam diri mereka, ketika akhirnya Bu Ami menjawab perlahan. Pipinya merah, ia menarik nafas panjang, dan berkata pelan, "Kamu pulang aja ya, besok pagi antar saya lagi, bisa kan?" ucap Bu Ami. Radit hanya mengangguk, tapi pikirannya masih pada kondisi barusan. Dan malam itu, keduanya sama-sama sulit tidur. Bukan karena hujan, tapi karena sensasi aneh dan nyaman, yang tak sengaja mereka ciptakan bersama. Sejak malam hujan itu, segalanya berubah. Bukan hanya dalam pikiran Radit, tapi juga dengan tatapan Bu Ami. Tak ada yang pernah dibicarakan langsung, tak ada janji, tak ada pengakuan. Tapi, setiap kali Radit menjemput Bu Ami, tatapan mata mereka saling bicara, seakan penuh rasa bersalah yang dibungkus oleh rindu yang tak masuk akal. Dan tak butuh waktu lama, sebelum semuanya pecah, hari itu, Radit datang menjemput seperti biasa. Tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Bu Ami meminta mampir dulu ke rumah. "Dit, saya lupa ambil dompet, sebentar aja ya," katanya dengan suara datar, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan sesuatu itu. Radit masuk dan duduk di ruang tamu. Rumah itu sepi, hanya suara kipas angin di sudut ruangan. Bu Ami muncul dari kamar beberapa menit kemudian. Kali ini, Bu Ami tampak hanya mengenakan daster tipis warna abu-abu. Rambutnya diikat asal, wajahnya tanpa bedak, tapi di mata Radit, ia terlihat lebih nyata dan lebih menggoda. Mereka hanya bertatapan, suasana canggung, hening, tapi mendebarkan. "Kemarin malam, apa kamu nggak merasa bersalah?" ucap Bu Ami membuka percakapan. Radit menatapnya tajam. "Tiap saat aku mikirin itu Bu, tapi aku juga nggak bisa bohong, rasanya begitu nyaman," sahut Radit. Bu Ami menunduk. "Tapi, aku ini istri orang Radit," ucap Bu Ami. "Tapi, Bu Ami juga manusia biasa kan?" Radit berdiri, dan perlahan mendekat. Ia berdiri di hadapan wanita itu, menatap wajah yang kelelahan, tapi tetap menyimpan kerinduan tersembunyi. Dengan hati-hati, Radit mengangkat tangan dan menyeka pipi Bu Ami. Bu Ami hanya menutup mata, seakan nyaman dengan semuanya. "Aku nggak maksa Bu," bisik Radit,
Tapi, kalau ibu izinkan, aku ingin memberikan ketulusanku lewat pelukan, ucap Radit. Bu Ami tidak menjawab, ia seakan membuka ruang kecil untuk rangkulan tulus yang sangat ditunggu-tunggu. Saat raga kembali bertemu, gejolakan dalam batin Bu Ami pecah. Ia lebih erat dari yang seharusnya, dan lebih dalam dari sekedar hiburan. Mereka saling memberikan ketulusan di antara mereka berdua. Sofa di ruang tamu menjadi saksi bisu, saat tangan Radit mulai mencari-cari sesuatu itu. Bu Ami membiarkan semua kondisi itu mengalir seperti air yang selama ini ia rindukan. Mereka saling bekerja sama untuk mengarungi samudra untuk pertama kalinya. Suara nyanyian pelan, dan raga yang saling gemetar saling melepas rindu yang baru mereka sadari ada. Dan saat semuanya selesai, tak satu pun dari mereka berbicara. Bu Ami hanya menangis. Aku nggak ngerti, kenapa ini bisa terjadi, gumam Bu Ami. Mungkin, karena kita sama-sama kesepian Bu, jawab Radit. Setelah itu, hubungan mereka berubah. Di depan orang, mereka tetap seperti tetangga biasa, tapi, di antara mereka sudah tak ada sekat. Setiap Radit menjemputnya, selalu ada harapan untuk mampir. Sebentar, baik di rumah saat tidak ada siapa-siapa, bahkan, pernah sekali Bu Ami saat menjaga suaminya di rumah sakit. Ia menyelinap ke kamar mandi untuk bertemu Radit yang pura-pura mengantar makanan. Mereka seperti dua orang yang tak bisa lepas. Walaupun penuh dengan risiko, tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih nikmat. Suatu sore setelah pulang dari rumah sakit, mereka berhenti di bukit kecil tak jauh dari pemakaman desa. Tempat itu sepi dan sunyi, lalu Radit mematikan motor, dan Bu Ami pun turun. Tempatnya aneh Dit, gumam Bu Ami. Tapi kan gak ada orang Bu, jawab Radit sambil tersenyum. Di bawah pohon kelapa, mereka duduk berdua, hanya suara angin dan burung yang menemani mereka berdua. Radit membelai rambut dengan lembut, dan Bu Ami bersandar menatap langit. Aku nggak tahu harus gimana Dit, ucap Bu Ami tiba-tiba. Ibu nggak usah mikir apa-apa dulu, yang terpenting, sekarang kan sudah nyaman, sahut Radit. Dan mereka pun kembali dalam kondisi yang sedemikian rupa itu lagi. Dengan nafas terburu, yang bahkan, saat semut menggigit kaki atau suara motor lewat di kejauhan, membuat jantung berdebar itu, justru menambah adrenalin yang sulit dijelaskan. Mereka tidak sedang jatuh cinta, tapi mereka saling membutuhkan. Bu Ami butuh pelarian dari kesedihan dan kesunyiannya, sedangkan Radit, butuh seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar pemuda pengangguran, dan dalam dosa itu, mereka saling menemukan. Namun, keakraban itu bukan tanpa konsekuensi. Dalam diam, Bu Ami mulai berubah. Ia lebih sering diam di rumah sakit, matanya tampak lelah, tapi raganya jadi lebih ringan, seolah ada beban yang terlepas, dan beban yang baru tumbuh bersamaan. Sementara Radit mulai jarang di rumah, ia selalu mencari alasan untuk dekat dengan Bu Ami. Kadang, ia pura-pura menanyakan makanan, atau menawarkan diri membeli obat. Padahal, di balik itu semua, ia hanya ingin mencuri waktu. Keduanya tahu, keakraban ini salah, tapi juga sudah terlalu jauh untuk mereka berhenti. Mereka bukan lagi tetangga, mereka sudah menjadi pelipur lara satu sama lain, dalam dosa, dalam kenyamanan, dan juga kecanduan. Hari-hari berjalan cepat, tapi rasa bersalah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap sebuah rangkul dan kecup yang mereka bagi, selalu disertai bisikan dalam hati. Tentang dosa,
tentang suami yang sedang sakit, tentang anak-anak yang belum tahu apa-apa. Namun yang anehnya, rasa bersalah sebenarnya untuk menghentikan mereka, justru sebaliknya. Diam-diam, mereka jadi berani lebih dekat, karena kedekatan mereka bukan lagi sekedar pelepas rindu singkat, tapi mulai menjadi kebiasaan yang membuat rindu. Bu Ami mulai pandai menyelinap, ia hafal kapan ibu mertuanya datang ke rumah sakit, dan kapan ia bisa pulang sebentar ke rumah. Terkadang, ia pulang beralasan untuk beli keperluan suaminya, padahal, ia hanya ingin bertemu Radit walau sebentar. Dan Radit pun mulai lebih siap, ia selalu standby menunggu pesan pendek yang seringkali ia terima. Hubungan mereka tidak lagi sekedar sembunyi di balik sofa, atau mencuri waktu di toilet rumah sakit. Mereka mulai menjelajah, kadang bertemu diam-diam di kamar tamu Radit saat orang tuanya keluar rumah, dan kadang bahkan di dalam mobil sewaan. Radit yang pura-pura jadi driver pribadi saat mengantar Bu Ami beli barang keperluan. Suatu malam, Radit diam-diam ke rumah Bu Ami lewat pintu belakang. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Anak-anak tidur di rumah mertua, dan suaminya masih di rumah sakit bersama ibunya. Bu Ami membuka pintu dapur dengan langkah pelan. Ia mengenakan daster bermotif bunga yang longgar, di bawah cahaya redup, kulitnya tampak lebih pucat, tapi matanya terang. Radit masuk seperti pencuri, tapi yang ia curi bukan harta, melainkan waktu, dan raga wanita yang sudah terlalu sering mengisi mimpinya. Mereka tidak banyak bicara, hanya mencoba melepaskan rindu. Bu Ami bersandar di meja makan, menarik Radit makin dekat. "Kalau sampai ketahuan gimana Dit?" gumamnya pelan. "Kita hati-hati saja, jangan gegabah," sahut Radit. Dan malam itu, mereka dalam kondisi yang sedemikian itu di dapur. Meja makan jadi saksi bisu, dengan nafas yang tak beraturan dan bisikan pelan, juga kaki yang saling mengunci. Setelahnya, Bu Ami menyandarkan kepalanya. Wajahnya basah oleh keringat dan emosi yang tumpah. "Aku nggak pernah merasa begini seumur hidupku," bisiknya. Radit hanya tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Hubungan itu tumbuh meski dibangun di atas kebohongan, tapi mereka tak peduli. Saat suaminya mulai membaik dan bisa pulang ke rumah, beberapa hari, Radit dan Bu Ami tetap mencari celah. Kadang saat suaminya tidur siang, Radit menyelinap masuk. Terkadang, Bu Ami yang berpura-pura mencuci di belakang, dan Radit mendatanginya dari arah kebun, dengan membawa senyum dan kehangatan. "Gila kamu ya," kata Bu Ami setengah tertawa dan setengah panik. "Yang bikin aku gila itu ibu," bisik Radit sambil mencubit pinggangnya. Keduanya tertawa, lalu melepaskan rindunya yang terkekang. Mereka tak peduli dengan suara anak-anak tetangga bermain, yang tak jauh dari pagar. Tapi, yang namanya rahasia, lama-lama tetap menimbulkan jejak. Ayah Radit mulai curiga. Suatu hari, ia melihat Radit menyelinap keluar rumah saat sore, dan tak kembali hingga maghrib. Ia bertanya-tanya, tapi Radit hanya menjawab singkat, dan beralasan untuk mengantar Bu Ami. Ibunya Radit pun pernah menegur dengan halus. "Makasih ya Bu Ami, sudah bantu-bantu Radit yang sekarang jadi rajin keluar rumah," ucap ibunya Radit. Bu Ami hanya tertawa pelan. "Iya Bu, Radit anaknya juga ringan tangan," sahut Bu Ami, tapi jantungnya berdegup keras. Kalimat polos itu begitu menusuk, seperti peringatan. Dan semakin banyak celah yang mereka ambil, semakin besar pula peluang untuk jatuh. Suatu malam,
Saat Radit berkunjung diam-diam ke rumah Bu Ami, hujan kembali turun deras, sama seperti malam pertama mereka bertemu. Mereka kembali dalam kondisi yang sedemikian itu di ruang tamu, kali ini, lebih jauh, dan lebih lama. Radit perlahan melakukan pekerjaannya, mulai dari bagian atas, hingga ke dasar. Bu Ami berusaha sekuat tenaga, agar ia tidak menghancurkan semuanya, dengan suaranya itu. "Tidak, aku kangen sama ibu," bisik Radit saat kekuatan saling menyatu. Dan Bu Ami tak bisa berkata-kata, ia hanya bisa merasakan dunia lenyap saat Radit melakukan tugasnya lembut dari atas. Membuat gejolakan dalam diri Bu Ami semakin mengguncang, yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Tapi, malam itu juga, seseorang mengetuk pintu depan. Bu Ami mendorong Radit, dan beranjak bangkit, dengan wajahnya yang panik. Mereka mematung tidak bergerak, hanya suara hujan dan detak jantung masing-masing yang terdengar keras di kepala. Tapi, malam itu jadi tanda, bahwa semua permainan sudah terlalu jauh. Sejak malam ketika ketukan misterius yang mengganggu mereka, suasana hati Bu Ami berubah jadi lebih gelisah, dan lebih sering menolak untuk bertemu. Wajahnya yang biasanya tenang, kini selalu menyimpan kekhawatiran, dan matanya seperti tak lagi menatap Radit terlalu lama, seakan menyimpan rasa bersalah yang mendalam. "Kita sudah terlalu jauh, Dit," ucapnya lirih di teras rumah pada suatu sore. Mereka duduk berjauhan, seperti biasanya. Bu Ami melipat tangannya erat di pangkuan. Sementara Radit hanya menatap wajahnya yang pucat diterpa cahaya matahari senja. "Aku tahu, tapi, kalau ibu gak mau meneruskan ketulusan ini, aku bisa berhenti memberikan ketulusanku ini. Tapi jangan bohong, ibu masih butuh aku kan?" ucap Radit. Bu Ami menunduk napasnya gemetar, ada jeda waktu beberapa saat, sebelum ia mengangguk pelan tanpa kata. Satu anggukan kecil yang membuka kembali pintu gejolakan yang coba ditutup rapat-rapat. Dan saat mata mereka bertemu, tak butuh waktu lama untuk ketulusan mereka menyatu. Hari itu, mereka telah jatuh ke dalam ombak samudera dalam. Kali ini, tidak seperti sebelumnya. Mereka menerjam ombak secara perlahan, dengan bisikan lirih, dan juga nyanyian yang penuh rindu, yang seperti ingin menunda perpisahan yang tak terelakkan. "Aku takut, Dit," ucap Bu Ami saat mereka usai menerjam ombak. "Aku nggak bisa terus kayak gini. Suamiku makin sehat, anak-anakku makin peka, aku juga bukan wanita muda yang bisa kamu miliki," ucapnya. Radit menariknya lebih dekat. "Aku nggak minta ibu milih aku tahu, aku bukan siapa-siapa, tapi, kalau ini yang ibu butuh buat bertahan, aku akan tetap di sini." Kalimat itu tak membuat Bu Ami merasa lega, justru ia menangis dalam diam, karena ia tahu, Radit bukan hanya pelipur lara. Diam-diam, pemuda itu sudah mulai mengisi ruang yang seharusnya tak bisa diganti siapapun. Beberapa minggu kemudian, semuanya nyaris terbongkar. Saat itu, Radit kembali menyelinap ke rumah Bu Ami. Mereka baru saja selesai menaklukkan samudera di dapur. Cepat, singkat, tapi tetap memabukkan. Saat tiba-tiba suara langkah kecil berlarian, "Mama," Bu Ami panik. "Astaga, anak-anakku," ucap Bu Ami. Rasid cepat mengambil pakaian, dan menyelinap ke belakang rumah. Bu Ami langsung berbenah, dan mengelap cepat keringat di lehernya lalu membuka pintu depan dengan wajah yang berusaha tenang. Dua anak kecil langsung berlari memeluknya. Nenek bilang, "Ayah udah boleh pulang, kita kangen Mama,"
ucap anak Bu Ami. Bu Ami tersenyum kaku, matanya melirik ke arah dapur dan jendela belakang, memastikan tak ada yang tertinggal. Iya, Mama juga kangen, yuk mandi dulu, abis itu makan ya, sahut Bu Ami. Malam itu, Bu Ami mengirim pesan ke Radit. Radit, kita harus berhenti dulu untuk sementara, aku takut, tulis Bu Ami. Radit tidak membalas, tapi ia mengerti. Ia pun mulai menjaga jarak, tidak lagi datang ke rumah, tidak lagi menunggu pesan. Namun, berjauhan jarak bukan berarti melupakan. Mereka hanya berdiam di tempat masing-masing, sambil terus merindukan sesuatu yang pernah membuat dunia mereka berguncang. Kadang, Radit hanya berdiri dari jauh, memandangi rumah Bu Ami dari seberang. Kadang, Bu Ami hanya menatap layar ponsel tanpa berani mengetikkan pesan. Gejolakan itu belum mati, tapi mereka mulai sadar, batasnya sudah di depan mata. Beberapa hari kemudian, Radit bertemu dengan Pak Kasim di warung kopi. Ia menepuk bahu Radit sambil tersenyum lebar. Hebat kamu ya Dit, udah bisa bantu-bantu tetangga. Bu Ami tuh sampai bilang, kalau kamu anak muda yang sopan banget, katanya kamu bisa dipercaya, ucap Pak Kasim. Radit hanya tersenyum tipis, kata-kata itu terasa seperti tamparan untuknya. Iya Pak, saya cuma bantu-bantu aja. Hati Radit menjerit, karena sudah melanggar kepercayaan. Dan yang paling menyakitkan adalah, Radit bahkan tak bisa sepenuhnya menyesal, karena di balik semua dosa, ada suatu kenangan yang tak bisa dilupakan. Kehangatan, dan ketulusan yang menghapus kehampaan. Beserta tatapannya yang membuat Radit merasa diinginkan dan diperlukan. Malamnya, Bu Ami berdiri di depan cermin. Ia menyentuh wajahnya sendiri, yang biasa-biasa saja. Apa yang kamu cari dari aku Dit? Kenapa kamu gak cari yang lebih muda dan cantik? Gumamnya pelan. Tapi ia tahu, mungkin bukan karena raganya, namun ia bisa memberikan ruang pada Radit, sama seperti Radit menyediakan tempat untuknya, untuk menumpahkan rindu yang selama ini emban sendiri. Suatu sore, setelah berhari-hari berjarak, Bu Ami mengetuk pintu rumah Radit pelan. Ibunya Radit yang membukakan pintu. Wah, Bu Ami, ada apa Bu? Sapa Ibu Radit. Bu Ami tersenyum tenang, dan menjawab. Radit ada Bu, saya mau minta tolong antar beli galon, berat banget soalnya. Sahut Bu Ami. Kemudian, Radit muncul dari dalam, menahan keterkejutan. Mereka hanya saling pandang, tapi, tatapan itu cukup untuk mereka saling mengerti. Dalam perjalanan ke toko, mereka tak banyak bicara. Tapi, saat menuruni tangga kecil di samping toko, Bu Ami menarik tangan Radit. Dit, aku kangen, ucap Bu Ami dengan mata berkaca-kaca. Radit menatapnya dalam-dalam, mencari kejujuran di balik kata itu. Aku juga Bu, sahut Radit dengan tersenyum tipis. Dan di ruang sempit penyimpanan galon, di antara bau plastik dan kardus, mereka kembali mencuri waktu. Mereka tahu ini salah, tapi, untuk yang kesekian kalinya, mereka lebih memilih kesalahan itu, demi merasakan hidup. Sejak pertemuan terakhir mereka di gudang galon tuh, sesuatu berubah. Hubungan mereka tak lagi tentang momen curian, tapi kerinduan yang tak bisa mereka tinggalkan. Bukan hanya raga yang saling merindukan, tapi hati mereka pun sudah saling membutuhkan satu sama lain. Radit tak lagi sekedar jadi ojek pribadi, ia sering datang tanpa alasan jelas, hanya untuk melihat Bu Ami menyapu halaman, atau membantu membawa belanjaan dari warung.
Radit, orang-orang mulai bertanya-tanya, bisik Bu Ami pada suatu hari, saat mereka duduk di belakang rumah di bawah bayang pohon. Radit, kenapa kamu sering ke sini, padahal suamiku udah pulang ke rumah, ucap Bu Ami. Aku cuma bantu Bu, jawab Radit tenang, meski matanya menyapu wajah Bu Ami dengan rindu yang nyata. Tapi aku takut, aku makin gak bisa berpikir jernih, kita udah kelewat jauh, ujar Bu Ami. Bu, kalau kita harus mundur, rasanya sakit sekali, sahut Radit. Bu Ami terdiam, angin sore meniup rambutnya yang mulai kusut. Wajahnya tersimpan rasa yang bercampur rindu. Tapi, kita gak mungkin lanjut, Dit, aku ibu 2 anak, suamiku masih hidup, ungkap Bu Ami. Radit menatapnya lama, kalau kamu minta aku pergi, aku akan pergi, tapi jangan pernah pura-pura gak sayang aku, tegas Radit. Wajah Bu Ami memerah, ia menunduk dan mengusap matanya sendiri. Lalu, tanpa kata, ia menggenggam tangan Radit, air matanya mulai jatuh. Radit tak bisa tidur, ia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Kata-kata Bu Ami terus terngiang, ia tahu wanita itu terjebak, dan ia sendiri merasa tersiksa, antara ingin menyelamatkan Bu Ami dari jurang kehancuran, atau egois tetap bersamanya, meski hanya dalam bayang-bayang. Pukul 2 dini hari, Radit mengirim pesan. Kalau ibu mau pergi jauh, aku antar, kita mulai dari nol, di kota lain, kita bisa kerja apa saja, yang penting kita hidup bareng. Pesan itu dibawa oleh Bu Ami, namun tak dibalas olehnya. 2 hari kemudian, Radit tak lagi datang, dan Bu Ami mulai merasa ada yang hilang. Suaminya memang sudah di rumah, duduk di kursi roda, dan makin sering tersenyum. Anak-anaknya pun terlihat sehat dan ceria, tanpa tahu apapun. Namun, hatinya kosong, seolah ada sesuatu yang ditinggalkan Radit. Dan setiap malam, Bu Ami menangis dalam diam. Di dapur, ia sering berdiri lama menatap pintu belakang, seolah berharap Radit akan muncul seperti dulu, tapi pintu itu tetap diam. Dan malam-malamnya makin sunyi, sampai akhirnya, pada suatu siang, Radit datang lagi. Kali ini tak tidak menyelinap, ia berdiri tegak di depan pintu, mengetuk dengan gemetar. Bu Ami membukakan pintu. Di wajahnya ada keterkejutan dan kerinduan yang tak sempat disembunyikan. "Loh, kamu," bisiknya. "Aku cuma mau pamit Bu," sahut Radit. Wajah Bu Ami pucat ketika melihat Radit. "Aku mau pergi keluar kota untuk kerja, biar gak bikin ibu makin repot," ucap Radit. Bu Ami tak menjawab, matanya berkaca-kaca. "Aku mundur karena aku sayang sama ibu," Radit memaksa senyum, tapi matanya tak bisa bohong, ada luka menganga di sana. Dan di siang bolong yang sunyi, mereka saling meluapkan emosi mereka untuk terakhir kalinya. "Aku takkan melupakanmu Radit," bisik Bu Ami. Radit menarik nafas panjang, "Kalau ibu bahagia, aku juga bahagia," ungkap Radit. Seminggu setelah Radit pergi, Bu Ami mulai tidur lebih nyenyak. Bukan karena ia sudah lupa, tapi karena ia mulai menerima kenyataan bahwa ketulusan yang mereka bagi adalah salah, tapi bukan berarti tak berarti. Ia tetap menjalani hari-harinya sebagai istri dan ibu, tapi kini, setiap kali melihat jendela dapur, setiap kali melihat motor lewat, jantungnya berdebar, mengingat satu nama yang pernah mengubah hidupnya. Dan saat malam turun, saat semua orang sudah tidur, ia kadang masih memejamkan mata, sambil menggenggam sendiri lengannya,
membayangkan suatu ketulusan yang pernah ada, dari seorang pemuda, yang mampu menyembuhkan luka laranya.